Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Four of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Hermit. Artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan poinnya cuma satu. Poin kunci untuk hari Rabu 9 Desember tahun 2020 cuma satu, yaitu kamu harus bisa memfokuskan diri kamu pada satu hal yang bisa kamu kendalikan. Karena apa? Karena di sini tidak kita pungkiri bahwa kamu dalam kondisi yang lelah, kamu dalam kondisi yang capek, kamu bekerja secara maksimal, berusaha secara maksimal, bahkan mengupayakan penyelesaian-penyelesaian secara maksimal yang itu mengakibatkan kelelahan secara pikiran maupun kelelahan secara perasaan. Sehingga apa? Pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 ini, bahkan sampai dengan besok hari Kamis, kamu harus bisa lebih terfokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Alias apa? Berusahalah untuk mencintai diri kamu sendiri, untuk menikmati fase kehidupan kamu yang seperti ini. Dan tentunya kamu seperti ini bukan berarti kamu meremehkan masalah-masalah yang terjadi, tetapi karena memang kamu butuh waktu untuk menenangkan pikiran dan perasaan kamu, sehingga hari ini tenangkan diri kamu dan lebih terfokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dan tentunya ketika nanti memasuki hari Kamis sampai dengan hari Minggu, kamu harus kembali berupaya, kembali lagi berusaha untuk apa? Untuk mengendalikan diri kamu, mengendalikan situasi yang ada untuk menyelesaikan tanggung jawab, masalah maupun hal-hal yang memang harus segera kamu selesaikan. Dan tentunya di sini kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan kamu, tetapi kamu bisa mengupayakan apa yang akan terjadi di masa depan dengan usaha yang maksimal dimulai dari sekarang. Dan di akhir tahun 2020 ini teruslah berusaha, terus menjadi yang terbaik, dan terus membangun pondasi yang kuat untuk menghadapi tahun 2021. Walaupun terkadang ada beberapa masalah yang belum terselesaikan seperti yang di awal tadi saya bilang, tetapi kamu harus tetap bisa menyelesaikan segala bentuk rintangan masalah yang ada di depan kamu, dan tentunya itu bisa kamu lakukan. Kemudian poin selanjutnya, bicara soal masalah keuangan. Oke, so far di hari Rabu sampai dengan besok hari Kamis, masalah keuangan mungkin tidak terlalu terpengaruh untuk hal-hal yang sifatnya mayor. Artinya apa? Pengeluaran yang besar itu sudah kamu catat dan sudah kamu jadikan playlist yang akan kamu putar dan kamu selesaikan. Tetapi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya minor atau pengeluaran kecil, nah ini yang sepertinya memang sehari-hari kamu tidak memperhatikan. Sehingga apa? Justru malah pengeluaran-pengeluaran kecil itu yang ketika ditotal malah lebih besar dibandingkan pengeluaran yang sifatnya mayor. Maka dari itu usahakan untuk pengeluaran yang kecil harus bisa lebih kamu cermati lagi. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, di hari ini sebenarnya cukup datar-datar saja, alias cukup anyep. Kenapa? Satu hal sebenarnya, kamu merasa tidak dihargai oleh pasangan kamu, sehingga apa? Ya udah, ketika kamu merasa nggak dihargai, ngapain kamu memperjuangkan, ngapain kamu merengek-rengek, meminta-minta untuk pasangan kamu bisa baik sama kamu? Karena apa? Di sini ada hal yang lebih penting yang akan kamu capai di hari Rabu dan di hari Kamis besok di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan tentunya di tanggal 9 Desember tahun 2020 ini adalah ramalan zodiak Capricorn lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Hierophant.
Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Pack of Cup. Oke, di sini yang harus kamu pahami adalah satu poinnya kewaspadaan. Kenapa saya katakan kamu harus waspada? Karena di sini memang tidak dipungkiri di hari Rabu sampai dengan besok hari Kamis itu ada masalah-masalah yang sifatnya mengikat. Nah, masalah itu apa? Masalah itu adalah masalah yang dimana masalah yang harus segera kamu selesaikan. Di situ ada masalah asmara, ada masalah keuangan, bahkan saya melihat ada masalah di pekerjaan kamu serta di sisi usaha kamu. Sehingga apa? Di 2 hari ini, hari Rabu tanggal 9 dan besok di hari Kamis, ada beberapa hal yang kamu cemaskan. Sehingga apa? Ketika kamu terlalu mencemaskan apa yang akan terjadi esok hari, maka akan timbul ada rasa takut, rasa kekhawatiran, yang dimana bisa saya katakan itu masih dalam batasan yang wajar. Akan tetapi jika itu terlalu berlebihan, maka itu yang akan jadi masalah. Sehingga apa? Kenapa kok kamu setiap menghadapi masalah seakan-akan kunci daripada masalah itu tidak kamu temukan? Karena kamu terlalu berpikir berlebihan, sehingga apa? Tekanan yang menghantui kamu, tekanan yang menerjang kamu itu terlalu berat. Sehingga bagaimana kamu bisa menemukan solusinya ketika tekanan-tekanan ini belum bisa kamu ringankan. Jadi poin yang pertama untuk menyelesaikan masalah kamu adalah ringankan dulu. Ringankan dulu tekanan-tekanan yang ada di dalam diri kamu, baik tekanan yang sifatnya mengikat maupun tekanan yang sifatnya tidak mengikat. Nah, tekanan yang mengikat itu apa? Tekanan yang mengikat itu ada di 3 hal, keuangan, pekerjaan, dan usaha kamu. Dan beban yang tidak mengikat itu apa? Itu adalah hubungan asmara kamu. Kenapa kok bisa saya katakan demikian? Karena 3 hal, keuangan, pekerjaan, dan usaha itu harus betul-betul diperjuangkan. Karena apa? Itu adalah pondasi dasar yang menopang kamu. Nah, tetapi ketika hubungan asmara, kenapa saya katakan tidak mengikat? Karena apa? Walaupun hubungan asmara kamu bermasalah, tetapi pondasi ekonomi kamu tidak akan terdampak. Walaupun terdampak sedikit, tetapi tidak sampai runtuh bruk begitu. Jadi memang di sini fokuskan diri kamu untuk ringankan masalah, ringankan beban kamu yang sifatnya mengikat terlebih dahulu. Dan untuk masalah keuangan, di sini yang harus kamu pahami adalah so far ada rezeki nomplok, ada rezeki yang tidak terduga yang kamu dapatkan, tetapi memang pengelolaan keuangan kamu sampai dengan saat ini masih bisa dikatakan buruk sekali. Dan kenapa saya katakan buruk sekali? Karena memang kamu tidak bisa membedakan hal-hal yang mana yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. Sehingga seakan-akan uang itu tercecer di mana-mana. Kamu punya rezeki yang banyak, tetapi ketika kamu tidak tahu akan kamu pergunakan uang itu untuk apa, maka uang itu akan tercecer. Sehingga apa? Banyak sekali keuangan kamu yang menguap tanpa kamu tahu apa hasil yang kamu dapat dari sisi keuangan kamu itu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, tadi sudah saya katakan, hubungan asmara sifatnya tidak mengikat. Artinya apa? Sejauh ini bisa saya katakan antara kamu dengan pasangan itu masih dalam koridor yang wajar. Sekalipun ada masalah itu bisa diselesaikan dengan sangat baik sehingga tidak terlalu kamu pikirkan yang berlebihan tentang hubungan asmara kamu. Oke, sementara ini dulu ramalan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Cup. Artinya apa? Artinya di sini memang kalau bisa dikatakan di hari Rabu ini tanggal 9 Desember tahun 2020, kamu sedikit sulit berkonsentrasi. Sulit berpikir, dan sulit mengambil keputusan apa yang akan kamu ambil di hari ini. Nah, makanya apa yang terjadi di hari Rabu ini? Ada sebuah hal yang dimana kamu merasa confused, kamu merasa bingung, hari ini kamu akan melakukan apa? Nah, seakan-akan ini akan bertahan sampai dengan besok hari Kamis. Ada rasa kebingungan yang cukup mendalam di dalam diri kamu. Dan kalau bisa saya pertegas di sini, kenapa kok kamu di hari ini bingung, sulit berkonsentrasi, sulit berpikir, sulit mengambil keputusan? Karena memang di sini kesedihan kamu itu berkelanjutan, kayak sinetron episode pertama, episode kedua, bahkan sampai episode yang keberapa. Sehingga apa? Di sini berdampak kepada masalah kamu yang belum terselesaikan.
Nah, sampai dengan saat ini kamu harus menerima bahwa masalah ini oke. Kalau memang di tahun 2020 ini masalah ini belum terselesaikan, tetapi tolonglah di tahun 2021 semoga masalah ini bisa selesai dengan tuntas sampai ke akar-akarnya. Karena apa? Kamu tentunya tidak ingin hidup di tahun yang baru dengan masalah yang sama. Tentunya kamu nggak mau seperti itu. Maka dari itu, teruslah berusaha, teruslah memperjuangkan apa yang menjadi hak dan kewajiban kamu. Apa yang kamu lakukan? Selesaikan masalah kamu dengan kemampuan kamu. Lakukan yang terbaik. Perkara di tahun 2020 ini selesai atau tidak, itu nanti biar Tuhan yang ngatur semuanya. Yang penting kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik, ini semampuku, dan berdoa semoga masalah ini bisa selesai sebelum tahun 2020 berakhir. Dan kemudian poin yang selanjutnya, berkenaan dengan sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan hari ini memang terasa dari sisi pekerjaan kamu. Kenapa saya katakan demikian? Pekerjaan kamu walaupun bisa dikatakan cukup baik, cukup lancar, tetapi ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran kamu. Karena apa? Karena tadi di awal sudah saya katakan, kamu sulit sekali berkonsentrasi hari ini, sehingga berdampak ketidakmaksimalan diri kamu dalam sisi pekerjaan kamu. Dan apabila kamu berwirausaha, rasa kesulitan berkonsentrasi, sulit berpikir, dan sulit mengambil keputusan berdampak pada sepinya omset kamu. Nah, ini harus bisa dihindari. Jangan sampai masalah yang terjadi justru malah kamu bawa ke sisi usaha maupun ke sisi pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah keuangan, di sini cukup bisa diatur lah bahasanya seperti itu. Walaupun pemasukannya cukup terbatas, tetapi kamu masih bisa untuk mengatur sisi keuangan kamu. Dan untuk masalah hubungan asmara, alangkah bijaksananya. Memang pasangan kamu terlalu bersifat kekanak-kanakan atau childish begitu. Tetapi di sini kamu tidak boleh bersifat childish juga. Walaupun kamu ada masalah, tetapi jangan sampai kamu itu merengek, meronta-ronta kepada pasangan kamu. Kamu bisa kok menyelesaikan masalah kamu sendiri. Karena apa? Kamu cerita dengan pasangan itu justru malah tidak mendapatkan solusi, tetapi justru mendapatkan masalah yang baru. Maka lebih baik hubungan asmara kamu kesampingkan dulu kalau tidak terlalu penting. Oke? Jadi seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Sun. Oke, di sini siklus perjalanan kamu adalah menapaki anak tangga ke atas. Artinya apa? Sejak bulan Oktober, bulan November yang dimana kamu merasa tersakiti, merasa terbebani, merasa teraniaya, bahkan merasa terhianati dan dikecewakan terus-menerus. Tetapi ketika memasuki bulan Desember tahun 2020, ada progres yang cukup bagus. Ada progres yang cukup baik. Artinya apa? Di sini ketika di beberapa bulan yang lalu kamu mengalami satu penderitaan secara emosional, yang dimana penderitaan secara emosional ini kamu dapatkan dari sisi hubungan asmara kamu. Tetapi pada bulan Desember tahun 2020 ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 9, kamu sudah mulai untuk meringankan penderitaan-penderitaan kamu secara emosional. Kemudian yang kedua, memang di beberapa hari yang lalu, pikiran kamu yang bersifat emosi itu terlalu berlebihan. Sehingga apa? Di dalam urusan pekerjaan kamu dan di dalam urusan usaha kamu ada rasa kepanikan yang cukup mendalam. Dan di sini bukan berarti kamu itu ceroboh, tetapi di sini malah justru kamu bisa jadikan alarm danger gitu loh. Jadi seakan-akan bisa jadi acuan buat kamu untuk tidak melakukan kecerobohan. Nah, ini adalah hikmah yang dapat kamu petik masalah yang kemarin dan masalah yang kamu hadapi di beberapa bulan yang lalu. Jadi di sini kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dan usahakan di hari ini ketika kamu bisa menjadi sang pencerah terhadap diri kamu, maka jangan ulangi lagi kesalahan yang bisa menyakiti diri kamu sendiri. Masa lalu memang masih berada di belakang kamu, tetapi kamu jangan sekali-sekali menoleh ke belakang untuk kembali kepada masa lalu yang cukup menyakitkan dan menyedihkan buat kamu. Dan poin selanjutnya untuk masalah keuangan hari ini bisa saya katakan masih dalam kondisi yang baik, masih dalam kondisi yang bagus, walaupun memang secara pengeluaran ada beberapa hal yang memang belum kamu ketahui seberapa
seberapa banyak pengeluaran kamu di minggu kedua bulan Desember tahun 2020 ini. Dan untuk masalah pekerjaan, kamu juga harus berhati-hati. Karena apa? Kemarin sudah saya katakan, ada musuh dalam selimut, ada serigala berbulu domba yang sewaktu-waktu bisa menghujam dan menjatuhkan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, di hari Rabu sampai dengan besok hari Kamis, kondusivitas daripada sisi hubungan asmara kamu ini perbandingannya dengan kemarin adalah harus bisa lebih baik lagi, dan tentunya minimalkan emosi, banyak komunikasi. Oke, jadi seperti itu gambaran untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ten of Wands, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan, setiap perjuangan kamu, setiap upaya-upaya yang kamu lakukan, ini adalah sebuah proses. Sebuah proses yang dimana walaupun kemajuan-kemajuan itu kecil, tetapi setidaknya kamu itu melangkah maju, tidak bertahan stagnan di satu titik yang sama. Jadi walaupun perjuangan kamu di hari Kamis maupun di hari Rabu ini dalam kondisi yang tidak terlalu signifikan, tetapi harus kamu syukuri. Karena apa? 9 dan 10 Desember tahun 2020 memang secara kemajuan itu tidak terlalu pesat. Tetapi memang ada kemajuan, tetapi memang langkahnya sedikit demi sedikit. Oke, nggak apa-apa, disyukuri. Karena apa? Memang itu adalah proses yang harus kamu lalui. Dan tentunya kamu tidak boleh merasa tergoyahkan dengan hal-hal yang sifatnya melemahkan. Jadi apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu, itu bukan urusan kamu. Biarkan orang lain menilai kamu, biarkan orang lain menggosipin kamu sesuka hati mereka, asalkan kamu bisa terus melangkah maju. Walaupun setapak demi setapak, yang penting ada kemajuan di dalam diri kamu. Dan tentunya di 2 hari ini, Rabu tanggal 9 dan besok hari Kamis, ada kemajuan yang sedikit demi sedikit dari sisi keuangan. Ada pemasukan? Iya ada. Tetapi pemasukan itu bisa saya katakan masih cukup untuk menutup kebutuhan-kebutuhan primer kamu. Kemudian yang kedua, dari sisi hubungan asmara, ada kemajuan? Iya ada. Kamu lebih bisa kontrol emosi, tidak terlalu curiga, bisa memahami pasangan. Begitu pula dengan pasangan kamu. Pasangan kamu bisa mengayomi kamu, bisa menetralisir ketika ada masalah. Sehingga apa? Walaupun kemajuan-kemajuan ini sifatnya kecil, tetapi harus tetap disyukuri. Karena apa? Tidak akan sampai di titik tujuan tanpa kemajuan yang setapak demi setapak. Jadi seperti itu kurang lebih analogi buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Dan tentunya kamu harus percaya kepada sebuah proses yang akan menjadikan kamu lebih kuat dan lebih cepat sampai kepada titik akhir tujuan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus. Dan selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Queen of Cup. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini memang terkadang ada beberapa hal yang memang tidak perlu kamu pikirkan. Sekarang ini hari Rabu sampai dengan besok hari Kamis, kamu harus berpikir hal-hal yang sifatnya penting. Jadi kamu nggak perlu membebani diri kamu dengan memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting untuk kamu pikirkan. Karena apa? Ketika hal seperti itu kamu pikirkan, malah akan menjadi penghambat buat kamu. Nah, ketika ada hal-hal yang kurang begitu penting, alangkah bijaksananya, cukup kamu jalani saja. Kemudian kamu nikmati prosesnya seperti apa. Jadi nggak usah terlalu kamu pikir berlebihan. Karena apa? Kasihan diri kamu. Ada hal-hal yang memang harus kamu pikirkan secara berlebihan, tetapi itu adalah hal yang sifatnya penting. Kalau hal-hal yang sifatnya tidak penting, usahakan kamu letakkan saja, kamu kesampingkan saja. Menjalankannya pun dengan enak, dengan santai, dengan enjoy. Gak usah terlalu dipikirkan berlebihan. Apalagi omongan-omongan cangkeman-cangkeman orang tetangga itu gak usah terlalu dipikirkan. Karena apa? Omongan negatif walaupun kita berbuat baik itu akan selalu ada. Karena apa? Kita hidup di antara dua kemungkinan. Kalau ada yang mencintai kita, pasti ada yang membenci kita. Sehingga kamu harus bisa fokus kepada yang mencintai kamu dan mengabaikan mereka yang membenci kamu. Kemudian poin yang selanjutnya, dari masalah keuangan.
Dari masalah keuangan ada kartu Eight of Pentacles yang artinya apa? Ada progres yang cukup bagus dari sisi pekerjaan yang menghasilkan uang. Tetapi kalau kamu yang berwirausaha, uang kamu habiskan untuk memutar usaha kamu. Oke, nggak apa-apa. Karena apa? Usaha kamu juga butuh amunisi supaya bisa tetap berjalan, supaya bisa tetap survive apalagi di fase-fase new normal seperti bulan Desember tahun 2020 ini. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, oke, secara kedewasaan saya apresiasi kamu bisa sangat dewasa sekali dengan pasangan kamu. Walaupun kamu selalu ditekan oleh pasangan kamu, berada di sudut yang tidak mengenakan, tetapi kamu selalu bisa memaafkan apa yang pasangan kamu perbuat yang melukai hati kamu. Dan kemudian yang selanjutnya, ketika pasangan kamu curiga, ketika pasangan kamu cemburu dan tidak ada alasan yang jelas, kamu bisa menyikapi itu dengan dewasa. Karena apa? Kamu menyadari bahwa kecemburuan, kecurigaan itu adalah bulir-bulir yang harus kamu rawat dalam hubungan asmara kamu. Karena apa? Ketika hubungan asmara kehilangan rasa curiga, kehilangan rasa cemburu, maka perlu dipertanyakan hubungan asmara kamu. Dan itu saat ini bisa kamu lakukan dengan kedewasaan kamu. Oke? Jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Pentacles. Oke, ada kabar gembira untuk kamu pecinta kepiting. Yang pertama, di sini kalau bisa kita lihat dari sudut emosional, itu kamu merasakan ada sebuah kehampaan di dalam diri kamu. Atau kalau bahasa kerennya itu emotional numbness. Ada rasa kosong di hati kamu atau hampa. Kenapa kok bisa saya katakan demikian? Karena ini masih ada kaitannya dengan hari Selasa dan hari Senin kemarin. Secara emosi banyak sekali orang yang memancing emosi kamu sejak hari Senin kemarin. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan ada sebuah kesedihan yang sifatnya berlarut-larut. Ada rasa stres yang berkepanjangan. Kalau STNK diperpanjang nggak masalah. Tetapi kalau rasa stres kamu diperpanjang, ini jangan. Ada hal yang bisa kamu lakukan untuk mencapai kebahagiaan kamu, asalkan kamu bisa memutus stres kamu jangan diperpanjang. Tetapi kalau STNK kendaraan bermotor kamu harus diperpanjang. Tetapi kalau rasa stres kamu jangan diperpanjang. Karena apa? Ini akan mengakibatkan kekecewaan yang mendalam. Akan mengakibatkan rasa trauma. Oleh karena itu, kekosongan yang ada di dalam diri kamu ini harus bisa kamu singkirkan. Supaya apa? Supaya 3 hal. 1, supaya pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan baik. Karena ketika kamu berada di dalam kondisi emotional numbness atau kehampaan diri kamu, maka pekerjaan kamu nggak akan selesai-selesai. Nggak akan bisa kamu menuntaskan pekerjaan kamu dalam kondisi kehampaan diri kamu. Kemudian yang kedua, secara keuangan. Oke, secara keuangan harus betul-betul kamu perhatikan. Karena apa? Ada beberapa pengeluaran yang sepertinya kamu ini tidak kontrol. Sehingga terkadang mengakibatkan kondisi keuangan kamu ini morat-marit. Dompet kamu tipis, tebel lagi, tipis lagi. Karena apa? Kamu tidak bisa kontrol keuangan kamu. Dan ini yang betul-betul harus kamu cermati dari sisi keuangan kamu. Dan kemudian yang terakhir, ketika berkenaan dengan emosi, baik di dalam hubungan asmara maupun di dalam urusan yang lainnya, alangkah bijaksananya lebih baik kamu diem. Daripada kamu bicara malah capit kamu itu mencapit kemana-mana. Karena apa? Ketika kamu sudah bicara, layaknya seekor kepiting yang ditangkap. Dia akan berontak, meronta-ronta, dan capitnya akan mencapit kemanapun yang dia dapat, itu yang dia capit. Maka jangan sampai emosi yang ada di dalam diri kamu justru malah melukai perasaan orang lain. Dan di sini ada kebahagiaan yang kamu dapatkan, yaitu apa? Yaitu kamu bisa mengendalikan itu semua. Dan ini saya apresiasi, sangat bagus sekali. Semoga kamu bisa mendapatkan keberkahan di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Six of Pentacles.
Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Cup. Oke, secara pemasukan ada pemasukan yang melimpah, ada rezeki yang berlimpah, ada rezeki yang tidak terduga. Bahkan pemasukan kamu meningkat berkali-kali lipat dibandingkan minggu pertama di bulan Desember tahun 2020. Tetapi di sini seperti biasa, ketika pemasukan kamu banyak, maka kamu juga bisa memberi keluarga kamu dengan banyak. Dan seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, kamu bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan kamu memprioritaskan kondisi keuangan keluarga kamu, baru kamu bisa memprioritaskan diri kamu. Makanya apa? Kamu tidak akan pernah bisa bersantai kalau keluarga kamu masih kesusahan. Jadi di sini memang kamu luar biasanya adalah kamu di hari ini mengutamakan kecukupan keluarga diri kamu. Kalau keluarga di dalam diri kamu sudah cukup, maka kamu baru mencukupi kebutuhan kamu pribadi. Dan di satu sisi ini positif. Tetapi di sisi yang lainnya ini juga mengakibatkan hal yang negatif. Karena apa? Kamu dalam tanda kutip kurang peduli. Kurang peduli dengan diri kamu sendiri. Sehingga hal ini harus bisa kamu perhatikan. Keuangan kamu harus bisa kamu bagi dengan adil. Six of Pentacles, kamu bagi dengan adil. Berbagi untuk keluarga kamu dan juga berbagi untuk diri kamu sendiri. Boleh saja memperhatikan keluarga kamu dalam sisi ekonomi, finansial, tetapi kamu juga harus memperhatikan kebutuhan kamu. Jangan sampai penghasilan kamu semuanya kamu limpahkan kepada keluarga kamu dan kamu rela menderita tidak pegang duit. Maka secara keuangan kamu harus bisa membagi secara adil dan merata. Mana yang untuk keluarga kamu, mana yang untuk kebutuhan tak terduga, dan mana yang untuk kebutuhan diri kamu pribadi. Itu dari sisi keuangan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi pekerjaan di hari Rabu sampai dengan besok hari Kamis, memang dari sisi pekerjaan kamu tidak bisa bersantai karena tekanan demi tekanan yang ada dalam sisi pekerjaan kamu itu nggak berkesudahan. Maka setiap hari kamu akan dipush terus, akan diforsir terus. Ibarat kata kamu ini ditekan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan segera. Karena apa? Perusahaan kamu atau tempat kerja kamu itu kejar target di akhir tahun 2020 ini. Tetapi akan lain cerita kalau kamu berwirausaha sendiri. Bosnya kamu yang mengatur kamu, tetapi omset juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, alangkah bijaksananya memang untuk hari ini kamu dengan pasangan itu ada sedikit perbedaan. Kamu ke kanan, pasangan kamu ke kiri. Artinya apa? Yang perlu dipahami adalah bahwa setiap manusia itu bisa bahagia dengan caranya masing-masing. Nah, cara kebahagiaan kamu adalah dengan berbagi dengan keluarga kamu. Tetapi terkadang dari sisi pasangan kamu ini nggak terlalu suka. Seakan-akan pasangan kamu ini nggak terlalu suka ketika kamu terlalu peduli dengan keluarga kamu. Tetapi memang nggak semua ya, tetapi ada beberapa Leo yang mengalami situasi demikian. Sehingga apa? Yang perlu dipahami adalah setiap manusia punya cara bahagianya masing-masing. Karena apa? Kebahagiaan itu pada hakikatnya adalah ketenangan hati dan berlapang dada. Ketika bisa hatinya lapang, ketenangan hati didapat, maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan Leo adalah bersedekah. Kebahagiaan Leo adalah berbagi. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Leo seperti itu. Walaupun terkadang Leo mengorbankan dirinya sendiri. Nah, ini yang terkadang membuat hubungan asmara kamu bermasalah. Karena apa? Kamu cenderung memprioritaskan hal-hal itu dibandingkan memprioritaskan pasangan kamu. Walaupun pasangan kamu tidak berbicara secara langsung, tetapi nampak dari sikap dan perbuatannya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ramalan untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Artinya apa? Kamu tidak akan bisa mengubah apapun sebelum kamu bisa menerimanya, termasuk diri kamu sendiri. Kenapa kok kamu tidak berubah? Karena kamu belum bisa menerima diri kamu secara seutuhnya. Makanya menyeimbangkan setiap masalah yang ada dan kemudian kamu terima. Ketika kamu bisa menerima, maka kamu bisa mengubah mau jadi lebih baik atau jadi lebih buruk.
Nah, kuncinya apa di hari ini? Di hari Rabu 9 Desember tahun 2020 adalah kamu harus bisa menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu bisa lebih menerima, maka kamu bisa mengubah apa yang sebenarnya terjadi. Itu poin yang pertama. Hari ini ada masalah, iya memang hari ini ada masalah. Karena apa? Hidup kamu nggak lepas dari masalah di bulan Desember ini. Karena kamu gagal memanfaatkan momentum yang ada. Makanya setiap hari selalu ada masalah yang baru, masalah baru, masalah baru, masalah baru. Terselesaikan tambah lagi 2, satu selesai tambah lagi 3. Jadi seakan-akan masalah itu numpuk dan tidak bisa kamu seimbangkan di dalam diri kamu. Oleh karena itu di hari ini fokus kamu adalah menyelesaikan semua masalah yang kamu hadapi. Dan tentunya kamu punya kemampuan sebenarnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang kamu hadapi. Tetapi memang mentalitas kamu itu terbatas. Sama seperti halnya plastik 1 kilo tetapi diisi 5 kilo, ya jebol. Nah itu gambaran diri kamu. Diri kamu kapasitasnya cuma 1 kilo. Berarti muatan di dalam diri kamu adalah 1 kilo. Nah ketika kamu diisi 3 kilo, maka ya 2 kilo akan menguap, akan jebol. Nah itu sama dengan diri kamu. Makanya menyeimbangkan diri kamu, menerima setiap keadaan dan mengubah hal-hal yang bisa kamu ubah lebih baik lagi. Dan ini harus bisa kamu lakukan di dalam kehidupan kamu dengan segera. Karena apa? Tahun 2020 tinggal ngitung jari lagi. Jadi kamu tidak bisa bersantai-santai bertahan di dalam satu zona yang dimana zona tersebut tidak membuat kamu semakin berkembang. Kemudian untuk masalah keuangan, di hari ini ada peningkatan sedikit demi sedikit, walaupun sedikit demi sedikit tetapi harus tetap disyukuri. Karena apa? Yang sedikit-sedikit itu akan terasa jauh lebih nikmat, akan terasa jauh lebih membahagiakan. Karena apa? Karena ada proses di dalamnya. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini usahakan kamu harus punya ketegasan untuk tidak selalu menuruti apa yang pasangan kamu minta. Kenapa kok kamu di dalam hubungan asmara ini selalu tertekan? Karena kamu selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk pasangan kamu. Sehingga seakan-akan kamu ini tertekan dengan tanggung jawab untuk membahagiakan pasangan kamu. Padahal di sini kamu butuh yang namanya sebuah kebebasan. Tetapi kebebasan itu sampai dengan saat ini masih belum bisa kamu dapatkan. Karena apa? Ada hubungan asmara yang kesannya mengekang diri kamu. Dan hal ini harus bisa komunikasikan dengan pasangan bahwa kamu tidak suka dikekang oleh hubungan asmara. Tetapi ingat, ketika kamu hendak berkomunikasi dengan pasangan, maka harus komunikasikan dengan penyampaian yang baik. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra alias timbangan. Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Cups. Artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Libra, memang terkadang ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, kamu harus menghindari hal-hal yang sifatnya tidak jelas. Artinya apa? Kamu butuh yang namanya kejelasan, kamu butuh yang namanya kepastian di dalam hal apapun itu. Makanya di sini ada kartu Seven of Cups yang artinya apa? Kamu butuh sesuatu yang pasti, butuh sesuatu yang sifatnya jelas. Maka ketika ada sesuatu yang sifatnya abstrak, maka harus bisa kamu hilangkan. Dan kemudian poin yang selanjutnya, di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 ini, kamu harus bisa lebih terfokus kepada diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti halnya kamu naik kuda, maka kuda siapa yang kamu kendalikan? Yaitu kuda kamu sendiri. Sama dengan kehidupan kamu. Ketika kamu fokus dengan satu kehidupan, maka kehidupan siapa yang kamu kendalikan? Yaitu kehidupan kamu sendiri. Maka jauhi hal-hal yang sifatnya abstrak. Jauhi hal-hal yang sifatnya tidak begitu jelas. Karena apa? Di sini kamu butuh yang namanya kejelasan dan kepastian di dalam kehidupan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari sisi masalah keuangan perlahan-lahan sudah mulai menampakkan progres yang cukup bagus. Karena apa? Momentumnya memang di bulan kelahiran kamu di bulan Oktober. Sehingga bertahan sampai dengan hari ini secara keuangan perlahan-lahan sudah mulai membaik. Dan untuk usaha dan pekerjaan, di sini memang kalau usaha terus menurun drastis. Karena apa? Karena terdampak daripada situasi ini semua. Bahkan di situasi pembatasan sosial seperti saat ini, usaha kamu masih naik
turun, naik turun, naik turun, turun, naik. Seakan-akan seperti itu dari sisi usaha kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, memang di sini hubungan asmara kamu tidak luput juga dari masalah. Tetapi di sini cara pengelolaan emosi yang ada di dalam diri kamu maupun cara pengelolaan emosi yang ada di dalam diri pasangan kamu ini harus bisa betul-betul diperhatikan. Karena apa? Ketika kamu dengan pasangan bisa mengelola emosi dengan baik, maka bisa menghindari masalah yang kemungkinan besar akan muncul dalam hubungan asmara kamu. Jadi seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Pentacles. Oke, di sini walaupun ada logonya Queen, tetapi di sini sifatnya itu menekan. Artinya apa? Poin yang pertama, di dalam sisi finansial kamu ada penurunan yang sampai dengan saat ini kamu merasa tertekan dari sisi finansial kamu. Karena apa? Di tengah keterbatasan ekonomi kamu, di tengah keterbatasan pemasukan kamu, di sini kamu selalu dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang pengeluarannya itu skalanya besar. Sehingga apa? Kamu merasa tertekan dari sisi keuangan kamu. Pemasukan sedikit, keuangannya terbatas, tetapi pengeluarannya kok tidak bisa diatur. Sehingga apa? Ada tekanan yang cukup terasa dari sisi keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, memang di sini kamu sudah berusaha untuk memperbaiki satu persatu, tetapi prosesnya memang masih belum menampakkan hasil yang cukup maksimal. Tetapi yang harus kamu pahami adalah kamu ini mampu. Kamu ini kuat. Karena apa? Di sini kamu harus bisa mampu bangkit. Memang tidak semua hal yang kamu pikirkan itu bisa terjadi. Tetapi di sini kamu juga harus bisa memperhatikan beberapa hal yang potensi untuk kamu capai. Artinya apa? Tidak semua hal bisa kamu pikirkan karena pikiran kamu itu terbatas. Memang di sini kelemahan kamu adalah di dalam penyelesaian masalah banyak sekali rencana di pikiran kamu. Tetapi apa? Rencana-rencana itu satu pun belum ada yang terwujud. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan alangkah bijaksananya jika masalah-masalah kamu ini kamu selesaikan selangkah demi selangkah, satu persatu, tetapi sampai tuntas. Ini akan jauh lebih baik daripada kamu terus berpikir, tetapi tidak tahu ending pikiran kamu itu kemana. Dan kemudian selanjutnya di sini kalau bisa saya katakan masalah yang kamu hadapi saat ini memang menguras energi, menguras secara fisik maupun menguras secara mental. Sehingga apa? Kamu harus punya mentalitas yang kuat untuk menghadapi setiap permasalahan yang sampai dengan saat ini sedang kamu hadapi. Masalah keuangan yang menurun, masalah pekerjaan yang tidak betah, pengen resign tapi masih belum bisa, belum ada pekerjaan, masalah usaha yang sepi. Sepertinya memang masalah kamu berkaitan erat dengan yang namanya materi. Maka dari itu kamu harus bisa cermat untuk bisa segera memulihkan kondisi ekonomi kamu. Dan saya doakan semoga ekonomi kamu segera bisa pulih. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang sejauh ini antara kamu dengan pasangan masih bisa saling support. Walaupun supportnya nggak maksimal, tetapi setidaknya adalah support dari pasangan kamu. Oke? Kurang lebih seperti ini ramalan buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The World dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Strength. Artinya apa? Di hari ini kamu memang orangnya dalam tanda kutip sedikit lebih sensitif. Artinya apa? Kamu mudah merasa kesel dan mudah merasa marah karena apa? Ada sedikit rasa kekhawatiran yang mengakibatkan hal kamu terpancing dari beberapa aspek dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu tidak boleh seperti itu. Sensitif boleh, tetapi jangan sampai sensitivitas kamu itu justru malah berbuat jadi hal yang negatif di dalam diri kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan di hari Rabu 9 Desember tahun 2020 ini pola tidur kamu ini nggak lancar. Kamu itu ketika mau tidur itu pikiran kamu selalu kemana-mana. Mikir pekerjaan, mikir bisnis, mikir keuangan,
keuangan, mikir sebagainya. Karena apa? Memang di sini kamu sebagai tulang punggung keluarga, itu semua kamu pikirkan jadi satu. Jadi seakan-akan dunia kamu ini terbatas. Karena apa? Kamu terkekang daripada urusan-urusan yang memang cukup menyita pikiran kamu. Maka nggak heran kenapa di beberapa hari ini pola tidur kamu nggak begitu lancar, karena kamu memang pikirannya kemana-mana, sehingga mengakibatkan dunia kamu atau kualitas tidur kamu itu cenderung terganggu. Ini hampir sama dengan Leo di beberapa hari yang lalu, tetapi di sini kompleksitasnya adalah kamu memikirkan solusi juga, memikirkan solusi terhadap masalah-masalah yang kamu hadapi. Dan tentunya ini akan berbuah manis apabila kamu bisa lebih terarah lagi di dalam mengarahkan kehidupan kamu. Dan tentunya ada dua hal yang harus kamu arahkan dengan bijaksana. Yang pertama, masalah keuangan. Masalah keuangan harus diakui bersama, memang pemasukan kamu lancar banget, lancar jaya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kebutuhan kamu juga cukup lancar, sehingga keuangan kamu yang lancar itu nggak terasa, karena uang seakan-akan hanya mampir minum aja terus pergi lagi. Maka kamu harus bisa menahan bagaimana kondisi keuangan kamu bisa bertahan lama di dalam diri kamu. Dan kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, di sini bisa saling mengayomi sebenarnya, bisa saling menetralisir. Bahkan ketika ada masalah pun, di sini kamu bisa cukup menguatkan pasangan kamu, dan pasangan kamu bisa menguatkan diri kamu, terlepas dari rasa cemburu dan kecurigaan yang berlebihan dari sisi zodiak Sagittarius itu sendiri. Dan sebagai catatan, untuk kamu Sagittarius yang bekerja di tempat orang, kamu harus berhati-hati. Karena apa? Karena memang di beberapa hari ke depan sepertinya kamu akan menemui beberapa hal yang cukup menyita emosi dari sisi pekerjaan kamu, sehingga kamu harus betul-betul waspada terhadap hal-hal yang seperti itu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan selesai sudah pembacaan ramalan zodiak hari ini, hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Lengkap dan akurat, resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk. Dan untuk timestamp-nya bisa baca di deskripsi, klik tulisan biru pada zodiak kamu untuk kamu lebih singkat dan menemukan zodiak kamu dengan cepat. Oke, Jaya Wijayanti, Sagung Dumadi, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.